Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Ibnu di sini. Di video kali ini gue akan cerita kepada Anda semuanya apa saja sih status-status yang ada di DJKI. Tentu teman-teman banyak banget yang bertanya, kenapa sih merek saya setelah daftar kok mereknya seperti ini, kok statusnya seperti ini. Tapi teman-teman saya mohon untuk tidak skip video atau mempercepat video, karena ketika nanti Anda melewati satu step saja, kedepannya Anda akan bingung, Anda akan blunder gitu. Sebelum video ini lanjut, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah kerjasama dengan kami, yakni di daftarmerek.id. Saya ucapkan terima kasih kepada Hijab Alif Lam Mim, kepada Dialah, kepada Opper Gloss, kepada Aleq, kepada KZ Beauty, Neo RAJ, Mama Natural, Topaz, Nomu, Zaki, High Beauty, Noves, Happy Property, dan Omah Kemayu. Terima kasih udah kerjasama dengan kami, mudah-mudahan merek yang didaftarkan menjadi aset untuk Anda dan juga usaha Anda. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama kali ketika Anda mendaftar merek, status yang pertama kali yakni pemeriksaan formalitas. Nah, pemeriksaan formalitas ini berkisar antara jarak waktu itu ya 15 hari, selama 15 hari. Setelah 15 hari, status Anda, apabila dokumen Anda lengkap, maka status Anda akan melanjutkan ke status yang kedua. Apabila dokumen Anda tidak lengkap, maka status Anda akan berubah menjadi IPT formalitas kurang lengkap. Nah, ini biasanya terjadi di jalur UMKM, karena UMKM itu memang persyaratannya lebih banyak daripada yang umum gitu. Kesalahannya biasa terjadi kepada surat dinas. Surat dinas yang tidak diupload atau surat dinasnya itu formatnya salah. Yang kedua, surat pernyataannya. Surat pernyataan kepemilikan mereknya itu salah format atau tidak diupload. Nah, biasanya DJKI akan mengirimkan Anda email atau inbox di aplikasinya. Anda buka aja emailnya atau inboxnya. Setelah Anda buka, Anda akan baca lampiran surat itu biasa seperti ini nih. Nah, ini Anda baca sendiri. Setelah itu Anda akan lengkapi nih, apa yang kurang-kurang Anda lengkapi. Setelah Anda lengkapi, maka akan lanjut ke proses yang selanjutnya. DJKI memberikan waktu selama 30 hari untuk Anda mengupload atau melengkapi dokumen yang diminta. Kalau nggak dilengkapi, maka status Anda ditarik kembali. Next lagi, tahap yang kedua, setelah tadi ya, pemeriksaan formalitas, ketika Anda lengkap, maka Anda masuk ke status untuk publikasi. Nah, untuk publikasi ini sendiri biasanya berselang selama 7 harian. Namun ada juga yang 20 harian. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi rata-rata sih 7 hari sudah berubah status gitu. Ini udah masuk antrian nih untuk tayang ke DJKI-nya. Setelah untuk publikasi, maka masuk lagi ke status yang ketiga, yakni masa pengumuman BRM. BRM itu apa? Yakni berita resmi merek. Nah, ini biasanya sudah tayang di PDKI. Nah, untuk BRM sendiri itu berapa lama? Yakni pengumuman itu biasanya rata-rata di 2 bulan atau 60 hari. Jadi BRM itu selama 60 hari. Setelah masa BRM atau masa pengumuman berita resmi merek, maka status akan berubah menjadi selesai masa pengumuman. Tertulis di situ selesai masa pengumuman. Nah, untuk di status selesai masa pengumuman ini, kurang lebih itu ya nggak nyampe sebulan juga udah berubah statusnya. Masuk lagi ke tahap selanjutnya yakni pelayanan teknis. Untuk pelayanan teknis sendiri itu kira-kira kalau nggak salah itu 150 hari. Jadi 3 bulan Anda akan statusnya pelayanan teknis. Sampai nanti setelah itu masuk lagi ke status yang selanjutnya yakni pemeriksaan substantif. Nah, ini pemeriksaan substantif ini lebih lama ya. Kalau nggak salah juga itu sekitar 150 hari. Jadi DJKI akan memeriksa lagi nih ketentuan-ketentuan merek yang Anda upload. Apakah ada kemiripan, apakah ada kesamaan, apakah ada tiruan, dan lain sebagainya. Apabila terjadi ada merek yang sama atau merek yang hampir mirip dengan merek Anda, maka DJKI akan mengirim email lagi dan juga mengirimkan ke inbox aplikasi. Di situ akan tertulis apabila ada kemiripan, maka Anda akan diminta untuk memberikan sanggahan. Benar nggak sih ini mereknya merek Anda, ini buatan Anda, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda jelasin tuh sedetail mungkin. Teman-teman nanti masuk aja ke pasca permohonan dan Anda bisa cari di menunya itu menu untuk sanggahan. Nah, untuk sanggahan sendiri ini teman-teman harus beli billing lagi gitu. Lagi-lagi untuk sanggahan ini diberi waktu selama 30 hari.
Apabila selama 30 hari ini Anda tidak mengirimkan sanggahan, maka merek Anda akan langsung ditolak. Jadi langsung ditolak ya. Jadi tulisannya bukan ditarik kembali lagi, tapi ditolak. Untuk fungsinya atau ini itu sama-sama nggak bisa melanjutkan permohonan lagi. Jadi sampai di situ aja. Namun kalau teman-teman udah mengirimkan sanggahan, kalau diterima sanggahannya, maka akan lanjut lagi ke status yang selanjutnya. Oke, berangkat dari status yang tadi yakni pemeriksaan substantif, maka status Anda apabila lolos selama 150 hari, maka berubah menjadi untuk didaftar. Nah, ini status yang kalau udah sampai status untuk didaftar, Anda udah bisa ngelus-ngelus dada lah. Udah tenang, udah nggak mikirin lagi, ini udah pasti biasanya lolos. Kenapa status yang untuk didaftar? Biasanya itu ngantri untuk pembuatan sertifikatnya gitu. Setelah daripada status untuk didaftar ini, maka akan berubah statusnya akan berubah menjadi untuk diberikan ke direktur. Nah, ini enak nih. Kalau dari sampai sini, sertifikat Anda yang udah untuk daftar tadi masuk ke untuk diberikan ke direktur, maka itu udah antrian untuk tanda tangan direktur. Setelah itu, nah teman-teman udah enak banget, udah tenang lah pikirannya. Nanti beberapa waktu kemudian, status Anda akan berubah menjadi didaftar. Nah, kalau sudah didaftar ini, otomatis sertifikat juga udah dikirimkan oleh DJKI. Nah, ngambil sertifikatnya di mana? Teman-teman buka aja aplikasinya, di menu permohonan, di situ nanti ada barisan, setelah surat pernyataan itu ada di barisan paling 3, itu ada namanya sertifikat. Oke teman-teman semuanya, itu aja penjelasan dari gua. Mudah-mudahan teman-teman udah tenang nih, udah dapat penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat banget, silahkan di like, di komen, dikasih komen jempol juga udah senang banget gitu. Artinya apresiasi buat video ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu. Teman-teman terima kasih banyak udah nonton. Salam hebat, salam luar biasa, salam pejuang merek.